warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucilandari dengan NIM 2310422010 dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari kelompok bakti SKL. Pinjaman online ilegal sudah tidak asing lagi bagi kita karena sudah banyak kasus-kasus yang terjadi diakibatkan oleh pinjol ini sendiri. Dan yang dirugikan di sini adalah para korban-korbannya. Lalu itu, aku mau jelasin nih, apa sih yang dimaksud dengan pinjaman online? Pinjaman online dapat diartikan sebagai sebuah bantuan yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan, di mana pihak tersebut berutang kepada pihak yang lain secara online. Bantuannya itu berupa uang yang disediakan oleh si pengelola jasa keuangan. Nah, pinjaman online berbagi atas dua, yakni yang pertama, pinjaman online legal adalah pinjaman online yang resmi atau terdaftar di OJK. Dan yang kedua yaitu pinjaman online ilegal adalah pinjaman online yang tidak resmi atau tidak terdaftar di OJK. BTW, OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Apa sih bedanya antara pinjaman legal dengan ilegal? Yang pertama itu dilihat dari legalitas. Kalau pinjaman legal itu memiliki izin dari regulasi pemerintahan, sedangkan ilegal tidak memiliki izin. Kemudian kedua yaitu dilihat dari bunga pinjaman. Kalau pinjaman legal itu memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman ilegal. Kemudian ketiga yaitu dilihat dari sistem pembayarannya. Kalau pinjaman legal itu pembayarannya teratur dan terjadwal dibandingkan pinjaman ilegal. Kemudian keempat yaitu dilihat dari keamanan data pribadi. Kalau pinjaman legal itu terjamin melindungi data-data pribadi kita dibandingkan pinjaman ilegal yang tidak menjaga atau melindungi data pribadi kita sehingga bisa menyebabkan kebocoran data pribadi kita. Kemudian kelima, dilihat dari penagihannya. Kalau pinjaman legal itu penagihannya secara baik-baik, sedangkan pinjaman ilegal itu penagihannya tidak baik, bahkan bersifat memaksa. Kemudian keenam, dilihat dari syarat dan ketentuannya. Kalau pinjaman legal itu memiliki syarat dan ketentuan jelas, sedangkan pinjaman ilegal tidak jelas karena tidak berasal dari regulasi pemerintahan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, kebutuhan mendesak. 2. Kurangnya pengetahuan tentang pinjaman online. 3. Dana cair lebih cepat. 4. Ingin hidup berfoya-foya atau memuaskan gaya hidup konsumtif atau disebut dengan istilah hedonisme. 5. Kurangnya perekonomian. 6. Ceroboh atau kurangnya ketelitian dalam membaca informasi terlebih dahulu. Apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, terlilit utang karena bunga yang tinggi dan juga membayar denda secara tidak wajar. 2. Hidup tidak tenang alias frustasi sehingga bisa menyebabkan seseorang itu ingin bunuh diri. 3. Penagih meneror korban sampai berkata kotor, mengancam, bahkan sampai memfitnahnya. 4. Merusak hubungan sosial dengan orang lain. Dan kelima, data pribadi kita bisa disalahgunakannya. Bagaimana caranya mengatasi agar tidak terlibat dalam pinjaman online? Yang pertama yaitu melakukan research atau penelitian terlebih dahulu sebelum lanjut bertransaksi. Cek kembali apakah pinjaman tersebut resmi atau tidaknya di website resmi OJK, syarat-syaratnya, ketentuan, serta kebijakan-kebijakan dari pinjaman tersebut. Kemudian kedua, hindari pinjaman dengan iming-iming suku bunganya yang rendah. Kemudian ketiga, abaikan pesan-pesan atau apapun ajakan iklan yang bersifat memaksa kamu untuk melakukan pinjaman. Kemudian keempat, rekam jejak digitalnya. Pastikan identitas pemilik dan alamat kantor layanan pinjaman online tersebut. Kemudian kelima, jangan pernah memberitahu informasi data pribadi apapun dengan mudah. Bagaimana solusinya kalau sudah terlibat dalam pinjaman online? Yang pertama, lunasi pinjaman sesegera mungkin. Jangan lama-lama, seperti menunggu kepastian dari dia. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. 2. Pastikan
akan lunasi pinjaman itu. Jangan sampai mengambil pinjaman di aplikasi lainnya. Bak pepatah, gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Dan ketiga, setelah kamu melunasi pinjaman tersebut, jangan lupa untuk memblokir atau menghapus semua yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. 4. Jika merasa diteror atau dirugikan, jangan panik. Segera buat laporan kepada pihak yang berwenang, disertai dengan bukti-bukti yang jelas. 5. Tobat. Berjanjilah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 8, Allah SWT berfirman, mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bye.